Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala Allah ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وقال الله تعالى في كتابه الكريم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramin, para alim, ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Mustaqim bin Haji Muhashim, yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Haji Mursyidi bin Haji Mugni, dan juga yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Syarif Hidayat bin Haji Mursyidi. Mudah-mudahan senantiasa amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal ibadahnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tuan guru kita, orang tua kita, Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumih, dan juga yang sama-sama kita hormati Kepala Kelurahan Cinere Bapak Pupung Purwawijaya, yang sama-sama kita hormati Pamanda Haji Abdul Hamid, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Ustadz Haji Rojali, Pamanda Ustadz Hasan Ash'ari, yang kita hormati Akhindal Kiram Al-Ustadz Haji Zaki Mubarak MA, yang sama-sama kita hormati Ustadz Mujamal, para ketua RT, ketua RW, serta seluruh jamaah takziah, jamaah haul yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah wa syukrulillah, nikmat Allah yang luar biasa masih diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir sama-sama dalam majlis haul wa ta'ziah, haul orang tua kita Bapak Haji Mustaqim bin Haji Muhashim yang ke-15 tahun, dan takziah malam ketiga saudara kita Bapak Syarif Hidayat bin Haji Mursyidi. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat, dipelihara kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi yang kabarnya sebetulnya saya nggak mau ngomong. Karena kalau kita omongin dia mungkinan gede hati jadinya dia. Nggak usah kita omongin dah. Ya mudah-mudahan
segera Allah angkat wabah ini, kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa senantiasa meningkatkan kualitas ibadah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya, sehingga nanti di yaumil qiyamah yang tidak ada lagi syafaatul uzma kecuali datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin singkat saja, sebetulnya ada guru kita di sini, paling kagak enak kalau ngomong ada guru gitu. Kita rasanya bagaimana tahu dah. Tapi karena memang sudah terjadwal, tadi pun sore ini pala miring sebelah, migrain ya. Tadi pun makanya saya nyender aja dah, nggak ngapa-ngapa. Saya mau cerita saja hadirin jamaah sekalian. Satu hari Rasulullah ketika duduk bersama-sama dengan para sahabat ya, dalam satu halaqah. Jadi dalam riwayat Rasulullah itu punya majlis ya. Ada yang menyebutkan, salah satu ulama, majlis Rasulullah itu namanya majlis Rasulullah. Makanya ada yang tabarukan sekarang bikin majlis, ada majlis Rasulullah ya. Ternyata ini diabadikan memang. Rasulullah setiap ngumpulin sahabat untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat, Rasulullah bikin halaqah ya. Ya, halaqah yang Rasulullah buat itu, Rasulullah duduk, lalu sahabat itu melingkar, tengah-tengahnya kosong. Ini ternyata diteliti oleh para ahli sosial, ini ternyata duduk yang paling membawa manfaat yang luar biasa. Karena memang fitrahnya manusia ketika berkumpul bersama lalu ngobrol, paling enak itu adalah berhadap-hadapan, menatap langsung. Jadi halaqahnya Rasulullah itu pas diteliti ternyata kenapa ketika Rasulullah memberikan pelajaran kepada para sahabat, pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat langsung mengena kepada para sahabat, karena itu Rasulullah bikin halaqah, duduk membuat lingkaran, tengah-tengahnya kosong, dan mereka saling bisa menatap satu sama lain. Apalagi ketika itu sahabat Rasulullah bisa menatap Rasulullah secara langsung. Ini dalam satu halaqah. Ya kalau sekarang kita bikin halaqah mungkin bisa jadi nggak bisa ngelihat langsung, berhadapan sih berhadapan, tapi kita nggak tahu saudara kita itu lagi senyum apa mesem sama kita. Karena apa? Pada pakai masker. Kadang-kadang saya ketemu orang di jalan juga, Pak Haji mau kemana? Saya juga nggak tahu dah tuh, Pak Haji itu senyum sama saya apa kagak. Tapi kita husnuzon saja. Mudah-mudahan beliau-beliau ketika ketemu kita itu lagi senyum sama kita. Dan ini ternyata ketika itu Rasulullah sedang memberikan pelajaran kepada para sahabat. Enaknya kan begitu ya. Orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, kenikmatan yang luar biasa adalah bisa bertemu langsung, bisa menatap langsung, dan bisa mengambil pelajaran secara langsung kepada Rasulullah SAW. Di tengah pelajaran yang sedang disampaikan oleh Rasulullah, dalam riwayat Rasulullah tertawa. Kan jarang sekali ya Rasulullah itu tertawa, tapi yang paling sering Rasulullah itu adalah tersenyum. Tapi dalam kesempatan ini Rasulullah tertawa, yang ketawanya disebutkan sampai terlihat ya gigi gerahamnya tuh, ketawa tuh, berarti agak terbuka mulutnya ya, kan gitu. Ya cuman dibukanya bukan main-main gitu. Tapi memang ketika itu ibaratnya Rasulullah itu sedang ketawa geli sekali gitu. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa kok sampai demikian? Ketawanya Rasulullah itu kok sampai geli bener? Gitu. Akhirnya Rasulullah cerita, ternyata ketika Rasulullah tertawa itu, Rasulullah sedang menyampaikan kepada para sahabat surah Yasin ayat 65. Surah Yasin ayat 65 yang tadi saya baca di awal.
al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi Rasulullah ini lagi cerita tentang ayat 65 daripada surah Yasin. Surah Yasin. Ini dalam riwayat asbabun nuzul daripada surah Yasin itu adalah, kalau dalam Hamami Zadah disebutkan, ternyata ada beberapa asbabun nuzul yang disebutkan. Tapi yang paling kuat, mohon maaf mungkin kalau ada keliru mohon diluruskan. Jadi ini saking kagak percayanya orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu nabi dan rasul. Jadi orang kafir Quraisy begitu tidak percayanya kepada Rasulullah sehingga menganggap Rasul itu memang bukan nabi dan rasul. Dalam riwayat disebutkan, ya, kan Muhammad itu setiap harinya diasuh sama Abu Thalib. Dia lagi kapan belajar, lagi kapan dia ngaji, kok tahu-tahu jadi nabi. Ungkapan orang-orang kafir Quraisy ini udah luar biasa mencaci Rasulullah SAW, padahal Rasulullah betul-betul adalah nabi dan rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Yasin. Sehingga disebutnya Yasin. Dalam tafsir disebutkan Yasin itu ya insan. Ada yang menyebutkan Yasin itu ya sayyidal mursalin. Yasin innaka laminal mursalin. Jadi itu penegasan Allah kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW betul-betul nabi dan rasul. Yasin innaka laminal mursalin. Makanya kita sering sholawatan tuh, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salah satu bukti, ada yang menyebutkan bahwasanya Yasin itu adalah nama lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking Allah memberikan penegasan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Rasulullah itu betul-betul nabi dan rasul. Nah, ini ketika Rasulullah cerita tentang surah Yasin, lempengan ayat 65, tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga sahabat bertanya, kenapa kok Rasulullah itu ketawanya sampai girang benar ketika menyampaikan ayat 65 ini. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang ketika ada keadaan manusia. Jadi Allah sebetulnya ini yang disebutkan bicara tentang, kalau kata ulama, bukan lagi merendahkan, akan tetapi Allah itu tertawa dalam dua kesempatan. Salah satunya adalah ketika Allah menurunkan surah Yasin ayat 65 ini, sehingga Nabi Muhammad pun ikut ketawa. Karena Allah menyebutkan bahwasanya ketika di akhirat orang-orang yang sedang mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka itu di akhirat, ada salah satu manusia ketika ditanya sama Allah lalu dia menjawab, dan sebetulnya catatan-catatan amal mereka ketika di dunia semuanya sudah ada, lalu dihantarkan kepada orang tadi. Ini orang tadi bekilah, masih dia juga itu dari tadi. Bagi apem dikit apa kali dia, tadi juga pulang. Jadi ketika dihantarkan amal perbuatan yang dia lakukan di dunia, nah orang tadi ini bekilah, wah enggak begitu ya Allah, protes dia. Jadi protes dengan keras katanya. Sehingga apa? Aku ingin memberikan pembelaan wahai Allah. Aku ingin memberikan pembelaan dari apa-apa yang aku lakukan. Kayaknya enggak kayak gitu dah catatan amal saya.
Luar biasa ini, padahal pengadilan yang paling tinggi adalah hakikatnya pengadilan Allah. Ini masih protes dia. Mungkin kalau pengadilan yang lain kita masih bisa bekilah. Ini pengadilan Allah, ini salah satu manusia masih bekilah. Kayaknya nggak begitu dah. Dulu waktu di dunia saya nggak ngerjain itu, yang saya kerjain yang ini, kenapa yang itu yang tercatat? Ya udah, kata Allah, kalau emang engkau ingin memberikan pembelaan, siapa pembelamu sekarang? Nggak ada lagi yang bela. Ya udah, bagaimana kalau anggota badan saya yang bela? Gitu. Ya udah, akhirnya malaikat perintahkan orang tadi diapain? Tutup mulutnya, tutup mulutnya. Kalau kata Syekh Abu Bakar, bicara tentang al-yauma nakhtimu ala afwahihim, itu kan ada 10. Ya, 2 mata, hidung, mulut, 2 tangan, 2 kaki, ya, 2 telinga tuh, 10. Tapi ketika itu mulut kita ditutup. Tapi apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan, kaki semua bersaksi. Jadi ketika nih orang berkilah bahwasanya dia tidak melakukan apa yang disebutkan dalam catatan amal perbuatannya, dia mau membela diri. Ya udah, kalau mau bela diri silakan. Tutup mulutnya oleh malaikat. Tangannya suruh bersaksi. Tangan kanan bersaksi, tangan kiri bersaksi. Kaki kanan bersaksi, kaki kiri juga bersaksi. Wah, luar biasa ini. Jadi ketika pengadilan yang luar biasa, maha tinggi, yang maha adil, itu tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita bisa bersaksi dari apa yang kita lakukan. Kalau sekarang bisa jadi kita dengan mulut kita bisa berbohong. Orang bisa percaya dengan mulut kita. Kita bisa meyakinkan orang lain dengan mulut kita. Akan tetapi nanti di akhirat hakikatnya apa yang ada di dalam tubuh kita semuanya bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika si manusia ini tadi mulutnya ditutup, lalu tangannya itu bersaksi, disinilah ternyata dia mengira bahwasanya tangannya itu akan bersaksi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh mulutnya, tapi ternyata tidak, sehingga dia marah kepada tangannya sendiri. Hei tangan, lu ngapalain ngomongnya sama yang gua omongin tadi? Lu kagak belain gua ya, kan begitu. Tangan kiri juga demikian, kaki juga demikian, semuanya sama, sehingga orang tadi merasa marah luar biasa dengan semarah-marahnya kepada tangannya sendiri, kepada kakinya sendiri, kepada anggota tubuhnya sendiri. Makanya dalam riwayat Allah itu tertawa. Gitu. Udah ketahuan salah masih membela aja lu, kan begitu istilah kata. Kalau gitu ya, kita udah salah tapi masih nyari pembenaran saja. Ini kan terjadi juga kita, masyarakat kita ada juga yang begitu. Udah ketahuan salah masih cari pembenaran aja, dicari pembenaran terus. Udah ketahuan salah. Nah, makanya ketika diceritakan itu, Rasulullah pun ikut tertawa. Ternyata ada segolongan manusia nanti di akhir zaman ketika mereka dipertanyakan pertanggungjawaban mereka terhadap amal-amal mereka di dunia ini. Mereka merasa marah sekali kepada tangannya sendiri, kepada kakinya sendiri, padahal yang memperbuat dia sendiri. Karena ini pengadilan yang luar biasa tinggi, yang maha agung, pengadilan Allah yang tidak bisa kita berlari dari pengadilan Allah yang maha kuasa. Semuanya terbongkar. Semuanya yang kita lakukan di dunia ini tercatat dengan rapi. Tuh. Makanya ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Hakikatnya ketika hidup di dunia kita merasa aman, kita merasa gampang, kita merasa bisa jadi gampangin segala urusan. Ya, orang ketika hidup di dunia lebih banyak mereka tidak ingat akan urusan akhirat. Kalau malam hari ini kita hadir bahkan di 2 acara ini. Yang pertama haul, yang kedua takziah. Ya kan, yang paling utama ketika kita hadir ke majelis haul dan ke majelis takziah, yang
paling utama kita ingat dalam hati kita apa? Zikrul maut, yakni mengingat kematian. Tapi wallahu a'lam, hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini, duduk di majelis ini, kira-kira ya bisa jadi saya sendiri secara pribadi belum tentu ini hadir kemari terus dari awal sampai akhir saya zikrul maut, belum tentu. Belum tentu saya hadir kemari yang saya ingat dari awal itu adalah mengingat kematian, belum tentu. Bisa jadi ngingetin berkat, bisa jadi ngingetin ini sampai jam berapa ya, rasa-rasanya tuh piring udah ditumpuk. Kalau ditumpuk berarti ada apa? Ada makan ini. Itu sayur dari jam berapa dibikin? Udah dingin jangan-jangan kan begitu. Luar biasa. Tapi ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Ketika ada sekelompok manusia di akhir zaman yang masih berkilah akan perbuatan mereka pada hal pengadilan yang luar biasa tinggi ini. Sudah tidak ada lagi tandingannya. Apapun yang kita lakukan semuanya senantiasa dibuka. Pertanggungjawabannya itu sangat luar biasa. Sehingga ketika ada yang berkilah itu tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa ketika menyampaikan ayat 65 daripada surah Yasin tadi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sekarang mungkin bisa jadi kita nggak bisa ngebayangin bagaimana tangan itu ngomong, bagaimana kaki itu bicara, kita nggak bakal bisa itu ngebayangin. Tapi Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya sudah bisa pasti akan mewujudkan itu apa yang terjadi ketika tangan kita ini bicara, ketika kaki kita ini bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian, di malam yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, di malam Jumat ini kita hadir sama-sama untuk memperingati haul daripada orang tua kita Haji Mustaqim bin Haji Muhashim. Tadi saya dengar udah dibacakan Al-Quran, khatam Quran. Tadi kita baca doa khatam Quran. Kalau kata Imam Nawawi dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ada salah satu mengambil riwayat Ad-Darimi bahwasanya ketika kita duduk sama-sama lalu dihatamkan Al-Quran, lalu dibacakan doa hatam Quran, itu turun 4.000 malaikat gitu ya. 4.000 malaikat itu turun bersama-sama doa di tengah-tengah kita. Bisa jadi yang doa ini sekarang sama malaikat banyakan mana? Banyakan malaikat. Makanya kita yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tadi saya lihat doanya ada yang pora-pora, ada yang pora-pora, aminnya pora-pora ada, yang nyender ada, yang merem ya ada juga. Tapi kita yakin mudah-mudahan dengan bantuan bala tentara malaikat yang 4.000 itu tadi, doa kita diangkat, digetar itu arasy, diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi setiap tahun kita diingatkan oleh peristiwa haul, ya orang-orang saleh, haulnya guru-guru kita, haulnya orang-orang tua kita, haul orang-orang tercinta kita. Tapi memang ada salah satu ulama yang mengatakan kalau kita bikin haul, memang yang cakep, yang bagus itu dibacain juga manakib, ya, apa namanya, biografi daripada orang yang kita bikinin haulnya. Ini mungkin jadi apa namanya, peringatan buat kita ya. Mungkin ke depan kita kalau bikin haul lagi orang tua kita, guru-guru kita, kalau bisa bikinin apanya tuh, biografinya, diceritain gitu, disebutkan apanya, kebaikan-kebaikannya, karena memang Rasulullah perintahkan itu. Udhkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kamu. Apalagi yang kita bikin haulnya pada kesempatan malam hari ini,
adalah lurah kita yang luar biasa ya, dulu memimpin Cinere dengan luar biasa. Dari banyak cerita ya, orang tua saya sering cerita bagaimana beliau memimpin Cinere. Sekarang dilanjutkan perjuangannya oleh anak beliau, Bapak Pupung Purwawijaya. Ini kan kalau misalkan ada catatan-catatan khusus bagi kita tentang manakib atau biografi daripada orang tua kita, bagaimana beliau perjalanan hidupnya, lalu bagaimana memimpin Cinere dan lain sebagainya, itu bisa jadi pelajaran buat kita yang muda-muda, bagaimana kita menatap masa depan untuk bisa lebih baik lagi. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang maksimal memang ya, lagi migrain ini, sebelah puyeng aja Pak. Kalau dianterin duit meromana hilang kali ini puyeng kan. Mudah-mudahan kita doakan almarhum orang tua kita Haji Mustaqim bin Haji Muhashim dan orang-orang tua kita yang lain, dan juga khususnya almarhum Bapak Syarif Hidayat bin Haji Mursyidi senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga orang tua kita, guru kita Kiai Haji Abdul Hakim, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, dipanjangkan umurnya, sehingga kita masih punya kewajiban yang luar biasa. Kita ngapain? Nuntut ilmu. Saya rasa ilmu Kiai Abdul Hakim baru seujung kuku yang kita tuntut, masih dalam lagi, masih luas lagi yang perlu kita tuntut ilmu-ilmu dari beliau. Kalau kita enggak ingetin generasi kita untuk senantiasa menuntut ilmu, ya bagaimana nanti kedepannya kita buta tentang urusan agama, gelap jadinya. Kan kalau di sana dalam apa namanya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya menyebutkan mautul alim, mautul alam ya. Meninggalnya orang alim itu menjadikan gelap alam ini. Mumpung guru-guru kita masih pada sehat, masih panjang umur, kewajiban kita adalah senantiasa menuntut ilmu, jangan sampai pernah berhenti sampai kapanpun. Dan juga kita doakan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan dari almarhum Bapak Syarif Hidayat bin Haji Mursyidi senantiasa diberikan ketabahan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang jadi kewajiban kita ini bertakziah ya. Bertakziah, senantiasa memberikan rasa sabar, menghibur, agar supaya kuat dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada ahli keluarganya. Dan juga kita semua mungkin yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Anak-anak kita yang lagi pada nuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.